Halo teman-teman wibu-wibu resah yang nggak tahu nungguin apa enggak. Jadi di sini kita akan melanjutkan kembali cerita keresahan part 2 nih. Harapannya sih kemarin konten terakhir ya. Cuman gara-gara ada keresahan-keresahan lagi nih, kita bahas aja. Cuman kita nggak bahas dalam bentuk tier list, tapi kita akan diskusi aja dikit. Gimana teman-teman? Apa keresahan di bulan September ini? Kira-kira Ada 9 sih ya. banyak ya? 9. Ya cukup lah. Nggak sebanyak kemarin ya kasusnya kayak berentet. Ya betul. Nih sekarang kita ada 9. Dulu mungkin ada yang kelepasan karena sibuk kerja gitu kan. Jadi nggak ikutin. Jadi mostly ada 9 nih. Ya kita wibu nonton anime aja sih, nggak mungkin nonton berita kan? Sudah overwhelmed dengan berita. Cuman se-overwhelmed kita dengan berita, sekalinya muncul ya 9 inilah yang jadi keresahan top kita saat ini ya, karena langsung berdampak juga gitu. Apa nih yang pertama nih dari Yang pertama kan ini masih lanjutan dari keresahan yang sebelumnya sih. Gimana tuh? Munculnya 17+8 dari hasil diskusi demo kemarin yang di bulan Agustus. Nah, tuntutan itu ada 8 tuntutan jangka panjang dan 17 tuntutan jangka pendek. Dan 17+8 ini sebenarnya belum mencukupi semua kebutuhan se-Indonesia ya. Ini baru hal yang urgent banget. Dari semua ini pun yang diprogres tuh baru 5 tuntutan jangka panjang. Ya tuh oke lah, ada 5 kan. Ya kan sudah berprogres. Ya. Next. Next yang kedua. Nah kemarin kita sempat bahas nih kalau MBG tuh kita masuk tier list apa kemarin ya? Agak bawah kayaknya. Ya karena sering terjadi. Sering terjadi kayak udah biasa. Kalau sampai bulan depan dan bulan berikutnya masih ada nih terlalu parah sih ya kan. Nah ternyata di bulan September sampai Oktober nih yang jadi korban malah banyak banget anjir. Total di 4 Oktober 2025 tuh nyampe di 10.482 siswa. Oh shit. Tapi kan katanya data keracunan MBG kan cuma angka. Oke gas, tambah 2 torang gas. Nah ini yang parah terjadi di internet saat ini ya. Ketika tuh udah banyak korban tuh cuma jadi statistik gitu loh. Kenapa sih? Ini manusia loh 10.000 nih. Oke deh. Ya semoga bisa jadi pembelajaran lah untuk pembuat kebijakan dan para pemerintah di atas sana supaya lebih memperhatikan programnya. Yuk next mungkin keresahan apa lagi? Pesantren nih, tolong coba dijelaskan. Wah kalau udah urusan pesantren nih yang ahli dong, yang ahli. Tolong. Tidak ahli, itu hanya kaum saya. Tidak ahli, kebetulan saya agamanya Islam, jadi kan bisa ngasih pendapat lah. Gimana itu? Jadi ya masuk pesantren ini pesantren rubuh ya. Ya. Kalau nggak salah kasusnya gini sih. Kalau nggak salah kasusnya itu karena hukuman atau aku nggak tahu nih, hukuman bagi santri-santrinya yang bermasalah itu suruh ngebangun bangunan ini katanya. Soalnya dari struktur bangunannya tuh tidak dibuat oleh orang yang ngerti pembangunan. Terus Harusnya tidak sekolah lurus. atau apa ya? Mungkin dijelasin, Bung. Pesantren tuh kalau dulu ya. Dulu tuh dulu pesantren gimana? tuh kayak dia dibangun di pemukiman. Jadi dia tuh kayak untuk membantu pendidikan warga yang tidak mampu. Karena kan dia juga nyediain tempat tinggal, nyediain makan, segala macam lah. Agar pendidikan merata. Tujuannya itu. Bagus ya sebenarnya. Dibantu. Bagus. Tujuannya baik ya, tujuannya baik. Tujuannya bagus loh. Yang pengen anaknya dapat pendidikan, dimasukin pesantren, melatih disiplin seperti yang dijelasin tadi, melatih keagamaannya agar lebih rohani. Seperti itu sih. Bagus loh, bagus. Banyak walaupun aku tahu kalian taunya ada banyak kasus pesantren ini, banyak juga pesantren yang ngebantuin
masyarakat kecil lainnya. banyak Yang banget. bagus tuh lebih banyak ya sebenarnya. Next di bidang IT kita ada Oh ini dia. ditangkap polisi, Bojorka ditangkap polisi guys akhirnya kan. Ini sumpah ya. Ini sumpah nih. Aku punya nenek yang sudah meninggal, kayaknya ketawa lihat ini sih. Kenapa tuh? Kan udah ditangkap, bagus dong. Jadi gini, kalau Bjorka tuh bisa memalsukan data dan bisa ngehack data, gimana caranya polisi nangkap terus ngeliatin dia cuman phishing katanya, nggak tahu bener atau enggak. Phishing, anak magang IT juga bisa mah. Mungkin pakai ya kayak wibu-wibu Cunibio gitu loh. Pakai nama akunnya, nama usernya Bjorka. Karena aku ingin seperti Bjorka. Kalau dulu kan Oh iya. kalau aku mungkin dulu makanya Dark Flame Master gitu kan. Kirito gitu kan. Kirito gitu kan. Sekarang pakai username Bojorka gitu. Terus itu ditangkap sama Pak Polisi ini. Ya intinya ini sebenarnya mungkin menurut mereka tuh pencapaian, cuman dari kita kan tahu sendiri lah, nggak mungkin semudah itu. Setelah ditangkap kan langsung gini dia. Disebarin ya? Sebarin data-data pribadi polisian, langsung dia bilang LOL Polri Indonesia gitu. Open war. Ya walaupun sebenarnya bukan hal yang patut dibanggakan, bukan. Ya bukan patut dibanggakan tuh nggak banget sebenarnya. Cuman begitulah cara Bjorka bertindak. Lanjut. Ya udah kita lanjut dulu ke Freeport masuk Pesta Pora guys. Wih, aku taunya Pesta Pora tuh salah satu festival musik terbesar di Indonesia ya. Dan tahun lalu tuh menggandeng Greenpeace, aku. Wow. Tiba-tiba Freeport tahun ini bagaimana maksudnya itu? Mungkin kurang biaya, mungkin. Apakah kekurangan dana atau bagaimana? Tapi temanku salah satu yang kenal performance-nya waktu D1 itu, yang perform di Pesta Pora, katanya waktu D1 tuh mereka nggak tahu meeting segala macam tuh tidak ada embel-embel sponsor Freeport. Nah tiba-tiba waktu D1 katanya ada apa namanya, ada paradenya Freeport. Nah sejak tahu itulah tiba-tiba semua cabut. Cuman ya untuk yang tetap stay manggung kan pasti mikirin fansnya yang sudah beli tiket segala macam. Untuk yang cabut juga nggak apa-apa, mereka punya idealis yang harus mereka jaga gitu. Next, Bapak Bahlil lagi. Nah, saat kita ngomongin tambang yang ada di pantai di Raja Ampat Papua. Sebenarnya ini kasusnya udah lama ya rentetannya ya. Dan sempat di stop juga untuk tambangnya karena sebenarnya dampak eksternalitas dari lingkungan itu dari satu tambang ini tuh dampaknya bakal besar banget. Kayak selama nggak sih ini? Ya kayak selama sebenarnya. Cuman karena kita belajar dari contoh-contoh pulau-pulau lain yang udah ditambang nikelnya, itu malah menghancurkan ekosistem lingkungan, di mana which is ada ikan-ikan yang dikonsumsi warga tuh udah nggak sehat. Terus udah dikonsumsi semua warga, mereka kena pakai airnya kotor banget dan akhirnya mereka tuh banyak kata-kata gitu lah pokoknya yang make. Mungkin gini, duluan izin tambangnya keluar daripada izin pariwisatanya. Jadi ya menambang. Kebijakan Bali baru di Raja Ampat itu sebenarnya udah lama ya, dan memang fokusnya di sustainable sama di pembentukan tempat wisata yang baru biar bule-bule itu ada mencari juga ke banyak tempat, gak cuma di Bali. Oke, next mungkin. Tadi ngomongin Bali ya? Ya ngomongin Bali itu. Nah kebetulan terakhir tuh benar-benar meresahkan. Karena teman-temanku di Bali ngalamin banjir bandang yang lumayan gede. Kayak gimana tuh? Salah satu videonya tuh sampai bikin roboh satu bangunan akibat banjirnya itu. Nah, ada korban tewas nggak? Lumayan kalau nggak salah data terakhirnya itu 12. Koreksi ya kalau aku salah ya. Cuman yang bikin kagetnya lagi adalah jawaban dari pemimpin yang di Bali. Ketika ditanyain keterangan apa penyebab banjir ini, jawabannya curah hujan yang sangat lebat. Benar sih, which is benar. Hujan sih, masa karena
air sungai meluap saja, tidak ada hujan. Kejadian banjir bandang tuh karena memang curah hujan yang harusnya sebulan, yang biasanya sebulan, kapasitas sebulan tuh segitu, jadi 1 hari. Nonstop kata temanku tuh. Dari pagi ke pagi lagi itu hujan. Sama gini sih, yang benar-benar meresahkan itu adalah adanya interview dengan beliau. Cuman agak disayangkan aja waktu momen interview itu mungkin bapak beliau sangat panik sehingga data-datanya tidak sinkron dengan data BPDB. Jadi korban jiwa ada berapa totalnya, Pak Gub? Bagaimana, Mbak? Korban jiwa ada berapa? Ada 2 semuanya. Ada 2. Iya. BPBD bilang ada 9. Mohon dikonfirmasi, Pak Gub. BPBD provinsi. Bali. Kalau BPBD provinsi 1 suara sama saya, 1 data. Anjay, aku bohong. Arak yang bohong. Korban meninggal katanya ada 9. Ya, korban meninggalnya karena cuma 2 aja, padahal udah waktu itu terhitung lumayan banyak. Next. Masa iya untuk agama dikorupsi? Gimana komentarnya itu tentang korupsi kuota haji itu? No komen, setan ngeliat tuh sujud ya. Sepuh gitu. Ada sepuh daripada saya ini. Ajarin dong sepuh. Bayangin, biasanya nih kan kalau anak mau haji itu dia nabung dulu. Mungkin dia bayar DP berapa, terus nanti dikasih, kamu mungkin berangkat akan 10, 8 tahun lagi gitu. Karena umur ya, mau gak mau ya oke gitu. Udah nunggu nih, udah kebayar, udah jalan 5 tahun tiba-tiba dengar berita kuota haji di korupsi. Apa enggak? Ibadah itu. Itu dia niatnya baik gitu, mau melakukan ibadah, tapi ini bingung saya juga soalnya kan orang mau haji nabung sepuh gitu dia. Ajarin dong gitu setannya. Next ke Bahlil lagi nih. Aduh, capek aku ngomongin Bahlil nih sih. Gimana? Pertamina monopoli minyak. Jadi kemarin beritanya itu adalah teman-teman di swasta tuh kehabisan minyak gitu. Ya, benar. Budget mereka untuk impor minyak tuh udah habis gitu ibaratnya. Kuota, bukan budget kuota. Ya, kuota mereka untuk impor minyak tuh habis gitu kan. Udah habis lah. Lalu Pertamina tuh kayak nawarin, nah beli aja sama Pertamina nih, kita masih ada stok, kata kan. Nah ketika mau beli, ternyata ditolak-tolakin tuh sama swasta karena tidak sesuai standar. Ada kandungan etanolnya gitu kan. Intinya yang aku pahami dari teman-teman teknik juga sempat buat konten soal ini beberapa. Itu kandungan itu bakal ngerusak mesin pada akhirnya. Kalau kayak gini namanya monopoli udah. Ya, bro ingin seperti pendahulunya VOC. Siapa itu? Nggak usah jauh-jauh, ada kok juga yang mirip-mirip gitu. Gimana tuh? PLN. Itu sih Mungkin yang paling berkesan ya, keresahannya di 2 bulan terakhir ini ya. Sangat berkesan sekali gitu. jadi mungkin sekiranya ini dulu konten Wibu Resah part 2 ini. Mudah-mudahan tidak ada part 3 ya. Mudah-mudahan tidak ada yang meresahkan lagi. Mudah-mudahan. Kalau kalian ada yang resah juga boleh di-share di kolom komentar aja ya. Kita berbagi keresahan gitu. Kita berbagi keresahan. Jadi akhir kata aku ucapin terima kasih yang sudah nonton. Kalau teman-teman suka konten beginian, silahkan subscribe channel kami agar mungkin kalian juga ikut aware akan keresahan dari yang dialami Wibu. Sampai jumpa di video selanjutnya.